Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, kepada yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari dan Bapak Dekan Fakultas Agama Islam dan Bapak Kaprodi Pendidikan Agama Islam dan Bunda Iva Inayati selaku dosen selaku DPA PAI 4E, dan tak lupa juga Bapak Dr. Hanifuddin selaku dosen pengampu media pembelajaran. Baik, di sini saya Yunita akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sebelum itu bisa dilihat peta konsep saya, dan di sini saya mengambil buku pengembangan media pembelajaran dari halaman 1 sampai halaman 8. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu konsep dasar media pembelajaran. Ada beberapa pendapat, dan di sini saya mengambil definisi media pembelajaran menurut Gingrey dan juga Briggs, yaitu tahun 1974, yaitu mengungkapkan bahwa media pembelajaran berperan sebagai sarana untuk pembelajaran dengan maksud membangkitkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Terus yang kedua ada kedudukan media dalam pembelajaran, yaitu ada alat bantu berupa fisik maupun non fisik yang sengaja digunakan sebagai perantara antara guru dan juga murid atau siswa dalam memahami materi dan juga memanfaatkan media secara maksimal, yaitu proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan juga bisa mencapai hasil yang optimal. Jadi media pembelajaran ini sangat membantu guru dan juga siswa dalam melakukan pembelajaran di kelas. Terus yang ada di sini inovasi media pembelajaran. Saat ini lagi tren media pembelajaran itu cenderung lebih ke arah digitalisasi, jadi lebih modern ketimbang dulu. Jadi di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama ada hypermedia, yaitu ada teks grafis dan ada suara, ada video dan juga animasi. Terus contohnya di sini, jadi di sini ketika menggunakan media pembelajaran ini tuh bisa menggunakan ketika ada pelajaran SKI atau akidah akhlak atau Al-Quran hadis atau yang lain, bisa dengan menggunakan video animasi. Contohnya ketika pelajaran SKI bisa kita para guru memberitahu kepada siswa dengan melihatkan video cerita tentang sejarah kebudayaan Islam. Terus di sini ada selanjutnya, yaitu ada teknologi angket learning atau disebut dengan TEL. Lah, di sini merujuk pada, di sini tuh nyambung dengan pelajaran TIK atau TIK, yaitu atau disebut dengan teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, contohnya ada apa aja ketika kita menggunakan materi ini? Kita bisa menggunakan komputer, kita juga bisa menggunakan internet, dan kalau kita dengan menggunakan aplikasi, contohnya dengan Canva, kita memakai Canva, dan juga ada juga Classroom, itu juga bisa dijadikan media pembelajaran. Terus yang terakhir, yaitu di sini ada beberapa kolaboratif media, yaitu ada digital pada saat COVID. Jadi atau disebut dengan daring. Pas saat COVID
kita kan nggak bisa tatap muka, jadi kita bisa menggunakan media pembelajaran ini, yaitu dengan daring. Ada beberapa, ada apa saja? Ada, kita bisa menggunakan komputer supported atau kolaboratif learning yang disebut dengan CSCL. Terus ada yang kedua, ada online collaborative learning atau disebut dengan OCL. Terus yang ketiga, di sini ada team web based learning, sering juga, dan ini nggak umum, atau disebut dengan TWBL. Terus yang terakhir ada original computer learning atau disebut dengan DCL. Baik, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.